Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hesti Riani Anissa Widianingsih. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis lingkungan eksternal pada PT Widya Wicara Indonesia. Dan ini adalah poin diskusi kita hari ini. Oke, jadi langsung saja. Lingkungan eksternal perusahaan adalah lingkungan di luar perusahaan yang bersifat makro. Lingkungan ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Ada 6 kategori yang berada di lingkungan eksternal, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Lingkungan eksternal ini terdapat pada semua perusahaan di industri manapun, termasuk industri teknologi di Indonesia. Perusahaan teknologi digital di Indonesia ini disebut startup. Pada tahun 2018, sesuai dengan catatan Masyarakat Informasi Teknologi Indonesia atau MITI, tercatat ada lebih dari 900 startup di Indonesia. Untuk di Yogyakarta sendiri tercatat ada 54 startup yang beroperasi di Yogyakarta. Namun saya yakin ada lebih dari 54 startup yang beroperasi di kota ini, salah satunya adalah PT Widya Wicara Indonesia. Jadi PT Widya Wicara ini adalah perusahaan joint venture antara PT Widya Indonesia, UMG Labs, dan Botika. PT Widya Wicara Indonesia ini bergerak di bidang teknologi, khususnya Artificial Intelligence. PT Widya Wicara Indonesia ini didirikan pada bulan Maret tahun 2019 dan saat ini total karyawannya sudah mencapai 40 orang. Produk dari PT Widya Wicara Indonesia ini adalah smart speaker, yaitu Widya Wicara. Ini adalah visi dan misi dari PT Widya Wicara Indonesia. Nah, lalu mengapa PT Widya Wicara Indonesia ini memproduksi smart speaker? Oke, saat ini kebiasaan masyarakat sudah mulai bergeser dari tablet ke speaker. Hal ini dikarenakan karena ekosistem smart home sudah mulai berkembang pesat. Teknologi sudah terintegrasi sehingga orang lebih mudah memberikan perintah dengan suara daripada menulis. Di Amerika Serikat dan di Cina sendiri ada kurang lebih 10 juta orang yang sudah beralih ke smart speaker. Selain untuk menjaga kesehatan mata, smart speaker ini lebih mudah digunakan. Selain itu, asisten virtual yang ada saat ini belum cukup memadai dari segi konten lokal dan pengenalan suara berdasarkan dialek. Meskipun sudah berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi diucapkan dalam dialek tertentu, terkadang asisten virtual ini tidak dapat merespon atau kurang tepat dalam merespon. Oleh karena itu, PT Widya Wicara Indonesia membuat smart speaker. Smart speaker Widya Wicara Indonesia ini dilengkapi dengan 6 mikrofon yang terhubung dengan Spotify, YouTube, dan perangkat lainnya. Kemudian ada lokal konten seperti membaca Al-Quran, kemudian mengingat sholat, azan, dan tentu saja berbicara dalam bahasa Indonesia. Kapasitas perangkat ini adalah 8 GB. Smart speaker Widya Wicara ini dibanderol dengan harga Rp1.499.000. Berikutnya adalah SWOT analisis PT Widya Wicara Indonesia. Kekuatan dari PT Widya Wicara ini adalah lokal kontennya. Kekurangannya adalah jumlah lokal konten yang disajikan masih terbatas dan konektivitasnya belum sempurna. Kemudian peluangnya adalah perangkat yang diciptakan ini dapat diperluas penggunaannya ke sektor lain seperti e-commerce, payment gateway, healthcare, dan lain sebagainya. Yang menjadi ancaman bagi PT Widya Wicara Indonesia ini adalah tentang keamanan data dan cybercrime. Karena di Indonesia, regulasi mengenai cyber security-nya belum ada. Nah, lalu bagaimana dengan analisis lingkungan eksternal PT Widya Wicara Indonesia? Jadi yang pertama, ini ada aspek politik. Jadi Undang-Undang dari Kominfo dengan nomor 29/M.Kominfo/12/2010 tentang pembentukan ID SIRTI. Ini membuat Kominfo dapat mengawasi seluruh jaringan konektivitas database di Indonesia.
Namun jika konteksnya adalah cyber security, Indonesia belum ada landasan hukum yang jelas terkait hal ini. Jika konteks politik di Indonesia sedang tidak stabil, maka data dan konten yang disajikan oleh PT Widya Wicara ini dapat disalahgunakan. Begitu juga tentang data pribadi penggunanya. Resikonya adalah penyadapan dan penyalahgunaan data pembicaraan dan data pribadi penggunanya. Untuk rancangan Undang-Undang Perlindungan Data ini selesai di 2010. Nah, PT Widya Indonesia ini perlu memperhatikan karena berkaitan dengan data yang dijual, kemudian pengusaha pelanggaran di dunia maya yang dapat merugikan berbagai pihak. Berikutnya adalah grafik tumbuh ekonomi di Indonesia. Pada kuartal tahun 2019 lihat ekonomi Indonesia ditunjukkan pada Indonesia ekonomi bahan naik dan tingkat tarif berdasarkan tarif jatuh berdampak dari ekonomi masyarakat dan daya beli masyarakat. Nah, PT Widya perlu memperhatikan aspek ini karena penurunan daya beli masyarakat mempengaruhi faktor konsumsi barang tersier. Karena PT Widya Wicara ini membuat produk elektronik. Kemudian masyarakat cenderung akan mengutamakan membeli barang-barang kebutuhan pokok daripada barang-barang elektronik. Yang sebaran masyarakat Indonesia. Terus demografi ini menguntungkan banyak pengusaha Widya Wicara Indonesia. Target dari PT ini adalah milenial. Millennials ini sangat erat dengan komunikasi dan teknologi digital. Serta millennials ini punya produktivitas yang tinggi. Budaya akulturasi, baik itu dari timur ke barat maupun dari barat ke timur, menyebabkan adanya perubahan gaya hidup pada millennials. Idealistiknya menjadi lebih tinggi meskipun beberapa masyarakat masih mempertahankan budaya lokal. Jadi Widya Wicara ini perlu memperhatikan aspek ini karena berpengaruh pada penentuan segmentasi pasar. Saat ini pola hidup milenial dan generasi sudah bergantung pada teknologi. Bonus demografi yang meningkatnya menjanjikan pasar yang lebih baik pada produk smart. Yang berikutnya aspek teknologi. Use artificial intelligence ini adalah pengenalan bahasa kuno 5. Yang itu cara asisten ini sendiri inisiatif untuk konsumsi smart dan situ baik hingga teknologi ini ada. Nah, PT Widya Wicara dalam pengembangannya Indonesia sudah akan masuk era artificial intelligence yang mendukung dan ekosistem. Bukan dengan hal yang mana dan ilmu. Di ilmu ini sebenarnya tidak bisa dibangun banyak. Kemudian aspek Widya Wicara Indonesia dan untuk menjadi kayaknya ini di Indonesia.